Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Fidela Natania Andrisa dengan NIM 2202095020066. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi awal dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Identitas Nasional, Integrasi Nasional, dan Konstitusi Negara. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, pada materi pertama, ada hakikat dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri atau meliputi suatu bangsa. Nah, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Nah, ada dua jenis identitas, yaitu identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Di Indonesia sendiri ada beberapa identitas yang sudah dikenal oleh warga Indonesia dan juga oleh negara-negara lain, yaitu yang pertama, bendera negara Sang Merah Putih. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 4 sampai pasal 24. Yang kedua, ada bahasa negara Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 25 sampai pasal 45. Yang ketiga, ada lambang negara Garuda Pancasila dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Yang keempat, ada lagu kebangsaan Indonesia Raya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mulai dari pasal 58 sampai pasal 64. Tidak hanya itu, ada dua identitas lain yang sudah dikenal oleh banyak orang, yaitu semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang keenam, ada dasar falsafah negara yaitu Pancasila yang memuat 5 sila. Lalu, apa pentingnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia? Nah, yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan identitas nasional. Kita akan mengenal identitas nasional secara historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Kemudian, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dan secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan apa saja tantangan dalam mempertahankan identitas nasional? Nah, yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar.
Yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan sedang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasikan lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Ada beberapa cara untuk menghadapi beberapa tantangan tadi, yaitu nilai-nilai luhur dapat dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni Pancasila. Bangsa Indonesia perlu upaya yakni membuat strategi agar apa yang dicintai pada negara lain beralih kepada bangsa sendiri. Dan bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa yang beretos kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dan sebagai warga negara yang baik, akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi cerdas. To be smart and good citizen. Itulah tadi sedikit materi tentang identitas nasional. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu integrasi nasional, dimulai dari hakikat dan urgensinya. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Dan integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu bangsa. Ada 3 jenis integrasi nasional, dimulai dari integrasi politik, yang memuat integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Selanjutnya ada integrasi ekonomi, yang berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan yang ketiga ada integrasi sosial budaya, yang merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Lalu, apa pentingnya integrasi nasional? Nah, masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab, integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional dan mencapai tujuan yang diharapkan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan negara yang bersangkutan. Selanjutnya, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Kita akan membahasnya secara historis, politis, dan sosial budaya. Nah, di Indonesia sudah melalui 3 tahapan integrasi, yaitu yang pertama, integrasi impremium, yakni kemaharajaan. Yang kedua, integrasi kolonial, yakni integrasi atas Hindia Belanda yang hanya setia pada penguasa kolonial. Yang ketiga, integrasi nasional, yakni dimulai dari kemerdekaan Indonesia saat terciptanya kesadaran warga terhadap bangsanya melalui pendidikan dari dampak kolonial Belanda. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu yang pertama, adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Lalu, persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat merupakan potensi yang mengintegrasikan. Selanjutnya, dinamika yang telah dicapai oleh integrasi nasional Indonesia. Yang pertama, integrasi bangsa, yakni mengupas tuntas kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua, ada integrasi wilayah, yang pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil. Yang ketiga ada integrasi nilai, yakni pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi. Yang keempat ada integrasi elit massa, yakni seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Dan yang terakhir ada integrasi tingkah laku,
yakni mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Ya, itulah tadi sedikit materi tentang integrasi nasional. Kita lanjut ke hakikat dan urgensi konstitusi negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi juga dikatakan sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi juga memiliki beberapa fungsi, yakni konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi sebagai rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Konstitusi dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir, konstitusi menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya, urgensi konstitusi negara. Konstitusi sangat penting sebagai dasar pembentukan suatu negara. Hamid S. At-Tamimi juga pernah berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dan konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara atau kedudukan tertinggi. Selanjutnya, kita akan mengenal dinamika dan tantangan konstitusi negara. Ada beberapa dinamika konstitusi yang terjadi pada negara Indonesia. Yang pertama, UUD NRI 1945 pada masa kemerdekaan yang berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi. Selanjutnya, Konstitusi RI 1949 yang berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Selanjutnya, ada UUDS tahun 1950 yang berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Selanjutnya, ada UUDE NRI tahun 1945 pada masa Orde Lama yang berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Dan yang terakhir, UUD NRI 1945 pada masa Orde Baru yang berlaku pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Konstitusi negara juga mengalami beberapa tantangan. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter. Dan pada awal era reformasi, yakni pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, menghapus doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang 3 materi yakni identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi negara. Sekian untuk video kali ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.